perpindahan batuan atau tanah dalam volume besar yang turun dari lereng karena pengaruh gravitasi. Mass wasting merupakan satu bentuk tenaga eksogen, dan tenaga eksogen ini adalah tenaga pembentuk permukaan bumi yang berasal dari luar bumi. Tenaga eksogen bersumber dari tenaga di atas permukaan bumi, bukan dari dalam bumi. Hasil bentukan tenaga eksogen berbagi bentang alam yang terdapat di permukaan bumi sekarang. Oke, beberapa penyebab terjadinya mass wasting. Yang pertama, gravitasi. Batuan yang sudah lapuk atau tanah yang ada di atas lereng sudah kelebihan bebas, sehingga lereng sudah tidak kuat lagi menanggung beban tersebut. Disinilah gravitasi bekerja. Gravitasi mendorong batuan atau tanah turun dari lereng. Kemiringan lereng. Kerja gravitasi juga dipengaruhi oleh kemiringan lereng. Sudut ideal lereng buat bisa menahan material adalah 25-40 derajat. Kalau sudut kemiringan lereng lebih dari itu, maka gaya penahan pada lereng bakal lebih kecil dibandingkan gaya gravitasi. Jadinya, gravitasi ini bisa menggerakkan material di atas lereng buat turun ke bawah. Oke, penyebab yang ketiga bisa terjadi karena adanya erosi. Erosi juga menyebabkan terjadinya mass wasting. Batuan yang awalnya masih berupa bongkahan, makin lama makin terkikis sedikit demi sedikit, dan bisa juga dengan mudah meluncur menuruni lereng oleh pihak luar. Oke, penyebab yang ketiga karena aktivitas vulkanik. Gunung yang meletus menghasilkan semburat magma yang sangat panas. Waktu ke permukaan bumi, magma campur dengan tanah yang dilewati dan bersatu menjadi lumpur. Lumpur itu kemudian turun gunung dan membentuk mass wasting. Dampak positif dari mass wasting. Yang pertama, daratan meluas. Material mass wasting yang jatuh akan membuat daratan yang dijatuhi semakin meluas. Yang kedua, munculnya habitat baru untuk flora dan juga fauna. Daratan yang mengalami perluasan bisa menciptakan habitat baru bagi flora dan fauna, serta bisa punya manfaat juga bagi manusia. Flora dan fauna bakal makin tersebar. Dampak negatif dari terjadinya mass wasting, teman-teman, yang pertama bisa mengakibatkan bangunan, permukiman, atau lahan pertanian menjadi lebih rusak. Yang kedua, sistem transportasi di daerah yang terkena mass wasting akan terhambat. Dan yang ketiga, hilangnya nutrisi dalam tanah. Keempat, dalam kasus yang lebih parah juga bisa memakan korban jiwa. Oke, percobaan yang akan saya buat adalah tanah longsor atau slide. Tanah longsor merupakan fenomena di mana tanah bergerak dengan kecepatan tertentu ke arah bawah. Selain pergerakan tanah, landslide juga menyebabkan adanya aliran berupa bebatuan atau lumpur ke arah bawah. Tanah longsor disebabkan oleh gravitasi, namun fenomena ini juga bisa disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, erosi sungai, perubahan air tanah, gempa bumi, aktivitas vulkanik, dan lain-lain. Oke, di sini kita akan melakukan percobaan pada kedua wadah ini. Kedua wadah ini masing-masing telah diisikan tanah. Sedangkan perbedaannya, wadah yang pertama ditumbuhi tanaman, sedangkan yang kedua hanya berisi tanah gundul. Oke, selanjutnya kita akan membuktikan dari kedua wadah ini bahwa wadah yang mana yang bisa menimbulkan atau bisa terjadinya mass wasting. Oke teman-teman,
sudah kita lihat bahwa terbukti gardus yang berisi tanah gundul ini bisa terjadinya mass wasting, sedangkan gardus yang berisi tanaman ini tidak terjadinya mass wasting atau longsor. Oke, baik teman-teman dan juga Ibu, itu saja video percobaan dari saya. Sekian dan terima kasih.